Oke teman-teman semuanya, sekarang saya berangkat lagi, balik lagi menuju ke parkiran kendaraan yang ada di dekat peternakan sapi teman-teman ya. Oke, sekarang ini jam 10.12 menit ya. Kita berangkat trekking lagi, balik lagi ya, kembali ke parkiran kendaraan. Wih, yang datang, yang mau sampai ramai banget teman-teman tuh. Yang baru sampai itu sepertinya sih tadi rombongan bapak-bapak tadi ya, yang di awal kita ketemu tadi, di awal-awal perjalanan sih. Wah, itu masih jauh teman-teman yang kita bertemu tadi ya, di awal-awal perjalanan, nggak jauh dari peternakan ya. Sekarang bapak-bapaknya ini udah baru sampai ya teman-teman, jam segini. Wow, rombongan bapak-bapak ini tuh baru sampai teman-teman. Kemungkinan sih sekitar trekking 3 jaman teman-teman ya, lebih teman-teman ya, rombongan bapak-bapak itu. Sekarang aja baru sampai teman-teman. Saya sendiri sudah mau balik teman-teman ini ya. Baru sampai nih. Nah, kita ngelewatin rumah ini, rumah penduduk yang ada di Cisadon. Rumah-rumahnya itu rumah tradisional ya. Rumah-rumah panggung ya, yang ada di desa-desa di sini atau di kampung-kampung di sini ya. Tuh. Rumah-rumah panggung seperti ini tuh mengingatkan saya pada yang ada di ini ya, desa-desa atau di kampung-kampung di daerah Cianjur dan sama di daerah mana? Lebak Banten sama di Pandeglang teman-teman. Itu sama ya. Rumah-rumah penduduknya yang ada di desa atau di kampung-kampung seperti ini, rumahnya itu bergaya panggung ya teman-teman ya. Oke, ini gapura terakhir. Setelah ini kita sudah keluar dari kampung Cisadon, kampung terindah yang ada di Bogor teman-teman ya. Oke, kita sudah melewatin gapuranya. Next time mungkin saya akan kembali lagi ya, lain waktu, berkunjung ke Cisadon. Ini desanya bagus banget ya, cakep banget nih. Oke teman-teman, di sini aku break dulu teman-teman ya, karena kakiku ini, kedua betis kaki saya lumayan sakit teman-teman ya, kayak keras gitu teman-teman ya. Pokoknya saya istirahat dulu. Di bawah itu ada sebuah air terjun mini yang tadi kita lewatin. Di bawah itu, tepat di bawah itu air terjunnya. Dan saya istirahat dulu di sini. Kaki saya agak kaku, mungkin sedikit kram juga kali ya.
keras nih, betis agak sakit juga. Jadi saya istirahat dulu di sini. Istirahat dulu, lemesin kaki. Untuk saat ini ya, suasana di sini itu sudah sedikit gelap-gelap, sedikit turun kabut teman-teman. Karena pas saya balik juga, perjalanan balik di Desa Cisadon juga sudah mulai turun kabutnya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut lagi perjalanan kita. Tuh dia air terjunnya, air terjun di pinggir jalan ya. Tuh ada yang lagi mengabadikan momen tuh. Air terjun di pinggir jalan. Ini kayak di daerah Cianjur aja teman-teman ya, yang banyak air terjunnya di pinggir jalan ya. Cakep banget. Suasananya sudah mulai sedikit gelap teman-teman ya, karena di sini sudah sebagian lokasi sudah tertutup kabut teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih nggak turun hujannya, tidak turun hujan, hanya berkabut aja ya. Ini kalau turun hujan sih sangat repot sekali ya, karena masih jauh teman-teman dari sini menuju parkiran, masih jauh banget. Tuh di sana juga sudah gelap ya, sedikit gelap, tertutup kabut tuh, turun kabut di sana ya. Widih, bagus sih teman-teman ya, yang penting nggak hujan aja ya. Tuh kabutnya mulai turun, cakep banget. Dan sedikit gelap teman-teman ya, karena kabut. Di kamera juga agak gelap ya. Tuh cakep banget. Ya, jika teman-teman yang ingin berkunjung ke Cisadon, yang ingin running, lari-lari santai, jalan-jalan santai, itu lebih enak sih pagi hari ya. Startnya pagi hari, mulainya pagi hari, dan sampai itu masih agak pagi teman-teman, sampai di lokasi ya, sekitar 2 jam teman-teman ya. Lari-lari santai atau jalan santai aja. Memang tergantung fisik masing-masing juga teman-teman ya. Karena kan kalau misalnya kita berangkatnya agak siang, ya kemungkinan sih di Cisadon itu akan turun kabut teman-teman ya. Di sebelah kanan kita ada longsoran teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati juga dan waspada, karena di sini tuh jalurnya banyak sekali bekas-bekas longsoran. Nah, seperti ini ya, kita melewatin jalan yang bekas longsoran seperti ini. Jadi harus waspada juga, hati-hati juga, karena tanahnya ini licin karena bekas longsoran. Apalagi sebenarnya sih sudah memasuki bulan kemarau teman-teman ya, di bulan Mei ini. Ya, Om. Tetapi memang masih ada hujan aja di sini. Hujannya masih cukup tinggi di Bogor ya. Jadi waspada juga dengan longsoran yang ada di jalur ke arah Cisadon. Oke, sepertinya kita akan melewati sebuah jalur air lagi teman-teman ya. Kalau nggak salah sih di depan ini teman-teman ya, itu ada jalur air. Karena di sini juga ya, di jalur Cisadon ini banyak sekali dilewatin jalur-jalur air teman-teman ya. Tuh depan itu.
jalur-jalur airnya. Dan airnya juga bening teman-teman ya. Tapi belum tentu juga untuk bisa dikonsumsi teman-teman ya. Adem. Airnya adem. Dan di sini juga masih ada peralon-peralon teman-teman ya. Yang berfungsi untuk mengairi perkebunan juga dan untuk warga-warga sekitar di sini ya. Oke teman-teman, aku ngelewatin warung yang aku istirahat tadi ya. Pas mau ke Cisadon aku break di situ ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya. Karena dari sini masih cukup jauh menuju ke parkiran atau ke peternakan sapi teman-teman ya. Dan kita ngelewatin jalur seperti ini lagi, yang bekas longsoran-longsoran seperti ini ya. Jadi harus hati-hati licin ya. Oke, kita beristirahat dulu sambil menikmati pemandangan yang lagi berkabut ya. Wih, di sini ada rombongan nih yang menggunakan motor trail yang lagi break. Mungkin mereka mau ke Cisadon kali ya, pakai motor trail ini. Emang kalau ke Cisadon sih lebih oke pakai motor seperti itu ya, daripada pakai motor kayak motor metik ya. Itu babak belur ya. Tapi kalau pakai motor bebek sih masih mending juga teman-teman ya. Tetapi sih lebih disarankan pakai motor trail kayak begitu ya. Lebih aman karena kan shocknya lebih tinggi ya. Lebih nyaman lewatin jalan seperti ini karena memang didesain dengan untuk dilewatin jalan seperti ini ya. Oke teman-teman, kita melewatin warung. Ini kayaknya warung yang tadi, yang di sebelah kiri kita ini ada sebuah truk ya, yang parkir di sini, yang warnanya merah itu kepalanya, truknya. Ini ada warung, teman-teman bisa break dulu di sini juga ya, karena warungnya dibuka juga ya tadi pagi. Sekarang masih buka. Cakep. Nah, kita melewatin sumber air atau aliran air ya. Pokoknya di sini banyak sekali aliran air yang ngalir ke jalan seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu cafe yang di sana kelihatan ya. Kita akan menuju ke sana. Menuju cafe itu. Kayaknya nanti ini kita akan melewatin selanjutnya, melewatin apa sih namanya? Pondok pemburu ya. Pondok pemburu. Pondok punya pemburu ya, teman-teman ya. Entah itu tempat wisata atau apa, nggak tahu juga ya. Dan kita akan melewati sebuah warung di bawah itu. Ini jalannya nanjak, nanjak turunan sih. Turunan teman-teman, ini bukan tanjakan. Nah, ini dia warungnya. Di sebelah kanan kita warungnya buka ya.
Oke teman-teman, kita akan memasuki area pondok pemburu di depan itu ya. Sepertinya kita sudah mau sampai dan itu dia ciri-cirinya, ada aliran sungai di depan ya. Kita hampir sampai di pondok pemburu. Dan kemungkinan dari pondok pemburu untuk menuju ke parkiran motor sih sekitar 3 kilo lagi teman-teman, kurang lebih 3 kilo atau 4 kilo teman-teman ya. Oke, kita melewatin aliran sungai. Pokoknya di sini tuh banyak sekali aliran sungai yang menyeberangi jalan ya. Ini dia teman-teman, pondok pemburu. Kayaknya sih apakah ini tempat camping atau apa, atau nggak tahu juga ya. Apakah tempat tinggalnya pemburu? Nggak tahu juga sih aku. Karena di sini juga ada lahan yang cukup luas ya. Ya kemungkinan sih tempat camping ground gitu teman-teman ya. Waduh, sepertinya kita di depan ngelewatin kubangan kebu nih teman-teman nih. Nah ini dia teman-teman nih, kita melewatin kubangan kebu. Tempat mandinya kebu nih teman-teman nih. Karena lebar banget ya kolamnya ini. Buat mandi kebu kayaknya nih teman-teman nih. Oke, kita langsung aja. Di sebelah kanan kita ada sebuah cafe juga ya, karena banyak juga ya cafe di sini teman-teman ya. Walaupun akses jalannya seperti ini, banyak juga di sini ya. Di sebelah kanan kita ada cafe yang namanya Nebula Cafe ya, tetapi lagi tutup untuk saat ini. Nebula Cafe dan Kitchen. Mungkin hari biasa teman-teman ya, mungkin di hari weekend atau hari libur. Apakah buka nggak tahu juga ya, mungkin sih buka ya. Nah sekarang kita melewatin jalan yang ada aliran airnya teman-teman ya. Wah, akhirnya kita sudah sampai. Yang ada mobil sedan yang terparkir di sini. Wah, akhirnya ini mobil sedan hebat juga ya, ngelewatin jalan seperti ini ya. Tetapi kayaknya sedan ini nggak kerawat, nggak kepake juga atau gimana, nggak tahu juga ya. Kayak kotor banget ya. Nah, di sebelah kiri kita ada warung ini. Warungnya buka. Di sini ada persimpangan jalan, entah kemana itu, ke arah atas sana ya. Apakah ada rumah warga atau kafe, nggak tahu juga ya. Waduh, ini ngeri banget teman-teman nih. Kabelnya. Jadi seharusnya dirapikan ya, tidak seperti ini kabelnya. Ini ngeri banget ini kalau kena orang ini kabelnya. Parah. Oke, kita sudah sampai di warung ini.
Ketemu warung lagi. Ini warungnya buka teman-teman nih. Kita sudah sampai di warung apa ini? Nggak tahu juga ya. Kita langsung dari jalan aja, langsung menuju ke bawah. Mumpung sekarang lagi cerah nih teman-teman nih. Kabutnya sudah sedikit menghilang. Berbeda dengan tadi ya di atas ya. Kabutnya lumayan cukup tebal dan gelap juga tadi. Dan sekarang terang ini, ada mataharinya muncul. Wow, di situ ada bekas longsoran ya. Aduh, akhirnya kita mulai sampai di percabangan jalan yang menuju ke arah ini ya, yang lurus itu ke arah Megamendung Puncak. Dan di sini nggak jauh lagi kita akan menuju ke parkiran. Kita masih lurus lagi ke bawah teman-teman, bukan ke atas ya. Kalau ke atas itu menuju Megamendung. Kalau kita akan menuju ke peternakan sapi. Aduh, akhirnya dari sini kita sudah dekat lagi. Aduh. Akhirnya. Tapi sepi teman-teman ya. Sepi banget jalannya. Sepi banget. Oke, kita langsung aja teman-teman. Perjalanan kita. Nah, sekarang jam 12 kurang 40 menit teman-teman. Jam 12 kurang 40 menit. Kita sebentar lagi akan menuju ke parkiran motor ya. Di sini kita istirahat lagi. Ini istirahat saya pertama ya, pas saya berangkat tadi teman-teman. Ini kita istirahat lagi di tempat yang sama. Ini teman-teman ya, seperti ini. Ini jalannya turun terus ke bawah teman-teman nanti. Dan jalannya tuh rusak banget. Di sini ada lahan yang cukup luas ya. Ini cocok buat area camping teman-teman ya ini. Entah dulunya ini warung atau bagaimana nggak tahu juga ya. Tetapi ini areanya cukup luas. Nah, seperti ini nih yang aku bilang tadi, yang jalannya cukup parah ya. Bahkan parah banget sih. Ini jalannya nanjak banget dari bawah sana sampai ke atas sini. Dan ini parah banget teman-teman jalannya. Jalannya itu makadam yang cukup besar teman-teman. Dan kalau dilewatin motor ya, ini sangat sulit sekali. Bahkan sampai mentok teman-teman ya. Di bagian bawah, bagian motor kalau dipaksakan lewat sini. Nah, seperti ini tuh. Ini parah banget teman-teman. Ngeri banget ya. Ini kalau dilewatin mobil juga ya, kayak mobil off-road. Wah, ini agak sulit juga ya, karena tuh dalam banget tuh teman-teman nih. Tuh, ini dalam banget ya. Dalam banget. Ini sepertinya kayak jalannya ambles ke bawah teman-teman ya. Tuh. Kalau motor trail gitu atau motor cross masih bisa teman-teman. Masih oke lah teman-teman, masih bisa dilewatin ya. Tapi kalau mobil sih cukup sulit ya. Maupun itu mobil kayak mobil off-road gitu atau mobil double gardan ya, agak sulit teman-teman. Tetapi mungkin kalau yang udah terbiasa sih masih oke-oke aja ya. Nah, jalannya seperti ini ya, nanjak ke atas tuh. Ngeri banget. Ini kalau hujan tambah parah ini jalan. Sangat sulit dilewatin. Nah, apalagi ini nih teman-teman nih. Pokoknya di awal-awal kita menuju Cisadon ya. Yang lokasinya ini pokoknya tidak jauh dari peternakan sapi. Seperti ini teman-teman. Jalannya parah banget ya. Waduh, ngeri ya. Buat dilewatin motor metik aja nggak kuat ini. Nyerah teman-teman.
susah dilewatin jalan seperti ini ya tuh. Apalagi ini jalannya agak nanjak dan berbelok. Wah, parah ini jalan. Dulu aku ke sini ya, ke Curug Panyantelan itu tidak seperti ini teman-teman ya. Pada saat itu ya, belum ada yang ambles-ambles seperti ini jalannya ya. Tetapi sekarang jalannya tambah parah ini teman-teman nih. Banyak yang ambles. Kemungkinan ini juga nih ambles juga mobil ya, bekas-bekas mobil terperosok itu jeblos gitu teman-teman ya. Jadi semakin dalam juga jalan yang ini amblesnya itu. Nah, di sini juga ada area bekas longsoran tebing teman-teman ya, seperti ini. Ini kalau hujan lagi teman-teman ya, ini tanah merah. Wah, ini sangat sulit dilewatin. Lumpur semua ini tanahnya, dicampur lumpur. Ini ngeri juga teman-teman ya, jalannya seperti ini, tanahnya bercampur lumpur nih. Ini bekas longsoran teman-teman ya, ngeri banget ini. Oke, kita dari sini sudah tiba di sebuah warung teman-teman nih. Kok nggak ada yang foto-foto yang kayak tadi ya, yang ngambil foto gitu, yang ngambil dokumentasi. Tadi ada teman-teman pagi-pagi di sini nih, yang lagi duduk di sini ngambil foto pakai kamera profesional ya. Ini warungnya tutup teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja perjalanan kita langsung ke bawah. Nah, di sini cuacanya sudah mulai berkabut teman-teman nih. Seperti ini. Wow, berkabut teman-teman suasananya. Di bawah kita ini jurang ya. Dan di bawah agak panas teman-teman tuh, di bawah ya cerah. Cuman di atas doang ini. Di atas ini cuacanya lagi berkabut. Tapi di bawah sih cerah ya. Di bawah sana kan Sentul ya, kota Sentul, Bogor. Oke, kita lanjut jalan lagi. Di depan ada sebuah warung. Warungnya tutup. Nah, di situ enak nih buat duduk tuh, istirahat. Ada tempat duduknya di situ. Sepertinya enak tuh buat duduk santai sebentar, lemesin betis ya. Wih, ini salah satu motor Matic lewat jalan ekstrim. Nah, di sini kan enak nih. Mantep. Pemandangannya teman-teman keren banget ya tuh. Cakep banget. Berkabut. Di bawah itu terang teman-teman, cerah ya. Cuman di atas ini doang nih lagi berkabut. Enak banget. Ya ada yang baru datang tuh. Nah, sekarang kita melewati jalan yang turunan yang lumayan curam teman-teman. Ini kalau dari bawah itu tanjakan. Ini tanjakan ini juga lumayan juga bikin capek teman-teman ya. Pokoknya kalau dari parkiran berangkatnya ya menuju tanjakan ini tuh lumayan juga. Tanjakannya tuh bikin menguras tenaga juga teman-teman ya di awal-awal trekking. Nah, dulu nih aku pernah kesini nih. Di sini dulu ada jalan setapak. Jalan setapak ke bawah tuh. Dulu aku parkir motor tidak jauh dari area ini, tapi di bawah ya. Untuk menuju ke Curug Panyantelan. Nah, di kanan kita ini banyak sekali ya selang-selangnya nih. Wah, itu dia peternakannya sudah mulai terlihat di bawah itu.
Di situ juga ada peternakan ayam juga ya. Tuh, peternakannya milik Pak Prabowo teman-teman. Tuh di bawah juga ada peternakan ayam ya di bawah sana itu. Tuh. Di sini ada warung sudah terbengkalai, rusak berat ini. Tuh lantai-lantai juga pada ambles, bolong-bolong ya. Ini tidak boleh ini apa? Disinggahi ya, nggak boleh, dilarang, itu berbahaya. Oke, kita langsung aja, dari sini sudah dekat teman-teman, sudah dekat banget menuju ke parkiran. Ini tinggal turun aja. Kalau nggak salah ini kita akan ketemu gapura itu. Gapura ini ya, kayak tiket masuk teman-teman ya. Karena dari sini nggak jauh itu. Kita tinggal turun aja. Syukur alhamdulillah ya teman-teman. Akhirnya tiba juga ya. Setelah kita ke Cisadon, berangkat jam 7, nyampe sana jam 9:15 menit ya kurang lebih. Sekitar ya 2 jam lah teman-teman ya, 2 jam kurang lebih ya teman-teman ya, perjalanan menuju Cisadon dari parkiran ke sana dan sebaliknya. Dan sekarang ini sudah jam 12 lewat sih. Akhirnya sampai juga di titik terakhir kita. Kita sudah sampai di peternakan sapi ini tuh, milik Pak Prabowo teman-teman nih, sapinya. Aduh, akhirnya sampai juga ya. Ini pengalaman yang luar biasa. Akhirnya bisa merasakan solo trekking ke Cisadon ya. Tuh, sapi-sapinya banyak banget teman-teman, apalagi di dalam ya, tuh banyak banget sapi-sapinya. Nah, di sini juga banyak sekali terparkir mobil-mobil ya yang lagi berada di atas. Oke teman-teman, tinggal sedikit lagi. Di depan itu kita tinggal belok ke arah kanan menuju parkiran motor aku, parkir motor aku di sana ya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton tentang perjalanan aku menuju Cisadon, dari berangkat tadi hingga pulang lagi, balik lagi ke parkiran ini teman-teman. Semoga di video kali ini menjadi video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, nantikan video-video selanjutnya di channel Giri Bagus Bagaskara. Pokoknya jangan lupa subscribe teman-teman jika teman-teman menyukai video tentang seperti ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirnya sampai juga di parkiran. Nggak begitu rame-rame banget sih pengunjungnya, apalagi yang bawa mobil ya. Yang cenderung rame sih motor tuh teman-teman tuh. Wah, lumayan rame juga tuh yang bawa motor ya. Yang bawa mobil sih nggak begitu rame-rame banget, tapi yang bawa motor tuh, wah, rame.